Jadikan akhirat di hatimu, dunia di tanganmu, dan kematian di pelupuk matamu. Apa arti dari kata-kata tersebut? Yuk mari kita bahas pada pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah tidak kita merasa capek mengejar sesuatu yang tidak ada habisnya? Uang, jabatan, validasi orang lain, rasanya kayak lari di atas treadmill. Kita lari kencang tapi tidak kemana-mana. Ada satu nasihat indah, jadikan dunia di tanganmu, bukan di hatimu. Artinya apa? Kejarlah dunia seprofesional mungkin, jadilah kaya, jadilah ahli, jadilah sukses, tapi ingat, letakkan itu semua cuma di telapak tangan. Supaya apa? Supaya kalau Allah ambil, kita tidak merasa kehilangan di dalam hati. Sama seperti Allah berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 20, dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Kalau dunia cuma di tangan, saat ia pergi kita cuma kehilangan benda. Tapi kalau dunia di hati, saat ia pergi kita kehilangan nyawa. Terus apa yang harus kita taruh di hati? Akhirat. Bayangkan kalau setiap keputusan yang kita ambil, mau nerima kerjaan ini atau tidak, mau marah sama orang atau tidak, filternya adalah ini bakal nolong kita tidak ya di hadapan Allah nanti. Kalau akhirat sudah di hati, standar kebahagiaan kita bakal berubah. Kita tidak lagi haus pujian manusia, karena kita tahu ada hadiah yang jauh lebih besar yang sedang menanti kita. Kita jadi orang yang paling merdeka, karena tidak ada satupun makhluk yang bisa mendikte perasaan kita. Ingat janji Allah di surat Al-A'la ayat 17, wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Saudaraku, dunia itu cuma halte, akhirat itu rumah. Jangan sampai kita sibuk renovasi halte tapi lupa bangunan rumah sendiri. Terakhir, ini yang paling berat tapi paling menyelamatkan. Jadikan kematian di pelupuk mata kita. Mungkin terdengar menyeramkan ya, tapi sebenarnya ini adalah pengingat paling logis saat kita sadar bahwa nafas kita ini punya kuota. Kita tidak bakal punya waktu buat dendam. Kita tidak bakal punya waktu buat menunda ibadah atau sekedar bilang sayang ke orang tua. Setiap kali kita berbuat maksiat, ingat kematian ada di sana, di depan mata kita. Setiap kali kita malas berbuat baik, ingat mungkin ini kesempatan terakhir kita. Rasulullah bersabda, cukuplah kematian sebagai pemberi nasihat. Kita tidak butuh motivator hebat kalau kita sadar bahwa kain kafan kita mungkin sudah ditenun hari ini. Jadi yuk kita tata ulang posisi kita semuanya, dunia di tangan, bekerja keraslah, akhirat di hati, jadikan tujuan utama, dan kematian di pelupuk mata, tetaplah rendah hati. Dengan begitu, kita tidak akan pernah merasa kalah oleh keadaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.